Jadi ketika ada cerita tentang Candi Prambanan yang di situ ada patung Roro Jonggrang, sebetulnya tidak. Saya juga ingin bertanya, dari sejarah manapun yang berani menceritakan sejarah asal muasalnya Gejok Lesung itu dari daerah mana? Saat ini belum ada yang lihat, karena itu dari sini. Halo sedulur cerita kampung, assalamualaikum. Salam budaya, lestari budayaku. Karena budaya adalah jati diri, pelestarian butuh pertumbuhan, dan pertumbuhan tentu butuh sebuah perubahan. Masih bersama saya, Marno Suwito. Yang kali ini saya berada di Kelurahan Muntuk. Ada apa dengan Muntuk? Muntuk itu sebuah kelurahan yang berada di selatan atau tenggara Yogyakarta, peradaban Mataram Islam, dan di situ berada di pegunungan yang membentang dari Gunung Langgran sampai ke sebelah dekat Mengkung atau disebut hutan larangan Mengkung. Ini tentu sangat menarik karena Kelurahan Muntuk itu berdekatan dengan Mataram Islam waktu itu. Ada apa dengan Muntuk? Kita hadirkan narasumber, yaitu orang satu-satunya aktivis Muntuk, juga orang yang mempunyai motivasi yang tinggi untuk Muntuk. Beliau adalah Pak Lurah Comer. Assalamualaikum Pak Lurah. Waalaikumsalam. Jenengan itu lajeng manggilin jenengan kok sangat sulit itu bagaimana? Mungkin saya cari ke kantor nggak ketemu. Itu di luar itu sedang apa Pak Lurah? Ya dikarenakan Kelurahan Muntuk ini sedang getol-getolnya untuk menggiatkan seluruh sektor, maka saya dan beserta pamong-pamong kelurahan banyak aktif bergerak di masyarakat untuk memberi motivasi, untuk memberi motor gerak terhadap mereka masyarakat agar masyarakat itu menjadi aktif dan produktif. Ya, gitu. Luar biasa. Nyuwun ngapunten niki mboten diangkat. Niki nembe syuting Pak Lurah. Nggih. Nyuwun ngapunten nggih. Nggih, gitu. Wah, luar biasa. Jadi Pak Lurah Marsudi ini aktifnya di lapangan, berbaur dengan masyarakat, mendengarkan kesah kesuh masyarakat, keluh kesah masyarakat. Wah, luar biasa. Ini menarik itu, namanya saja Marsudi Comer itu pemberian dari orang tua atau bagaimana Pak? Wah, itu sejarahnya panjang Mas. Sejarahnya panjang. Saya itu anak keempat. Ya. Anak keempat dari 4 bersaudara. Ya. Yang tertua namanya Lasiem, Ya. orang pegunungan atau orang pinggiran. Ya. Yang kedua laki-laki namanya Lasiman. Ya. Yang nomor 3 namanya Lastri, itu Ya. perempuan. Iya. Saya yang terakhir. Ya. Setengahnya tidak kejarak. Iya. Makanya saya dikasih nama Marsudi. Marsudi itu arti Jawanya adalah carilah jati dirimu sendiri. Nah, ketika saya bergaul termasuk dengan panjenengan, itu saya dikasih tambah nama Comer. Yang artinya apa Pak? Agak lucu ya Mas. Apa Pak? Nah, Apa Pak? sedikit pertanyaan. Orang lain tentunya jarang mengetahui kelebihan dan kekurangan Iya. dirinya sendiri. Iya. Kalau saya tahu Mas, Apa salah satunya Pak? kekurangan saya duit. Ya, yang itu, yang identik dengan Comer itu loh, Iya. bukan cah uang. Kelebihan saya mulut. Maka saya dipanggil Comer. Mecoco ndlekemer ning rejekeni Mas. Oh, jadi bahasa halusnya congor itu kan mulut congor, Iya. bahasa Jawa congor. Merot. Ya, congor yang tidak simetris. Itu kan karena ketika ditanya wangsulannya cepet kayak komputer. Bisa dikatakan cangkem komputer. Iya. Itu sedikit. Tapi ceritanya panjang. Ya, besok dibahas di lain waktu ya Pak. Siap. Oke, Saya tertarik dengan argumen Bapak mengenai jati diri. Nah, di sini bicara Muntuk itu jati dirinya itu bagaimana, dan di sini pernah bahkan sering saya mendengar Pak Lurah sendiri menyebut bahwa Muntuk itu siti sepuh. Bagaimana Pak? Kok Pak Lurah bisa menggambarkan atau menarasikan siti sepuh di Muntuk itu bagaimana? Wah, ini ceritanya panjang. Ini kita ambil sepotong-sepotong. Ya. Tapi setidaknya
agak mengalir lah, dikarenakan sejarahnya kenapa Muntuk itu dinamakan Siti Sepuh. Nah, itu titik awalnya dikarenakan di Kalurahan Muntuk ini disemayamkanlah, dikebumikanlah dan ada makam dari putri raja terakhir Mataram kuno yang namanya Roro Jonggrang. Iya, dan Roro Jonggrang itu kedatangannya ke sini itu setelah ada perang dengan Pengging, bapaknya meninggal, akhirnya Roro Jonggrang melarikan diri ke arah sini dan merubah namanya menjadi Nilosari. Nilosari itu artinya Ni itu perempuan, Loh itu juga kesedihan. Jadi sari-sarinya kesedihan, dia melarikan diri ke sini sehingga membangun peradaban di sini. Pak Lurah itu terlalu pemberani. Karena apa? Kan sebagian besar, bahkan hampir seluruh masyarakat di Jogja itu menganggap bahwa cerita itu Roro Jonggrang itu berada di Prambanan, di sekitar Bokoharjo. Itu kok kenapa Bapak Marsudi berani membawa ceritaku ke Muntuk? Ya, gini ceritanya, Mas. Ya. Sebetulnya cerita Prambanan dengan Ibu Ratu Roro Jonggrang itu sebetulnya Ibu Ratu Roro Jonggrang itu asalnya dari Prambanan. Dari Prambanan. Karena anaknya Prabu Baka. Kan gitu. Tapi setelah Keraton Boko itu perang dengan Pengging, akhirnya kalah. Sementara itu Roro Jonggrang pindah hijrah ke wilayah sini, seperti itu. Jadi ketika ada cerita tentang Candi Prambanan yang di situ ada patung Roro Jonggrang itu, sebetulnya tidak. Tidak itu, Mas. Karena apa? Menghadap ke kamera, Pak. Roro Jonggrang itu sebetulnya tidak yang disulap atau dikenain aji-aji apa oleh Bandung Bondowoso sehingga menjadi batu, jadi patung, tidak. Patung yang ada, yang sekarang dianggap patungnya Roro Jonggrang, yang ada di Candi Prambanan, itu adalah patungnya Dewi Durga. Dan ketika kita samakan yang ada di Bali, ada di daerah Jawa Timur, ada di Sriwijaya, itu ya ini patungnya Dewi Durga, bukan patungnya Roro Jonggrang. Cuman dikala saat itu, abad itu, dikarenakan perbedaan antara kepercayaan Hindu dan Buddha, itu untuk menggiatkan masyarakat di kala itu, sehingga patung itu disebutkanlah oleh warga sekitar, oleh tokoh-tokoh agama tertentu, ini namanya patung Roro Jonggrang, untuk menarik warga masyarakat agar giat dalam melakukan peribadahan. Cuman seperti itu. Kalau aslinya dia dikebumikan di sini, dan bikin peradaban di sini. Iya, iya. Itu banyak sekali cerita-cerita sejarah, dan kita koneksikan juga dengan alam yang ada di sini. Ya. Karena kalau kita mengejar tentang historis sejarah yang itu berlatar belakangkan dengan kok ada cerita seperti ini, prasastinya apa? Iya. Ya. Kami cuma punya prasasti sedikit terkait dengan Sendang Blumbang Sari yang ada di Sanggrahan, terkait dengan Sumur Bandung, terkait dengan Belik Tegong, Kayu Bener, terkait dengan Sumur Tembogo, terkait dengan Gunung Ketu, terkait dengan Watu Adek, ya toh, dan terkait juga dengan Kali Urang, atau sekarang terkait dengan Kali Wurung, atau yang sekarang di banyak masyarakat menyebut Kali Urang. Jadi Pak Lurah juga bisa membuktikan dengan saksi-saksi bisu berupa struktur alam seperti itu ya Pak? Iya, iya. Dan itu kalau kita mau mengupas sejarah ini, karena pernah juga dengan karohmah beliau Kanjeng Sunan Kalijogo yang pernah juga napak tilas di sini tentang sejarah ini, itu dinarasikan oleh Kanjeng Sunan itu dengan syair gending yang namanya Sluku-sluku Sluku-sluku Bathok. Banyak yang menarik ini. Mengenai Sluku-sluku Bathok besok dibahas di lain kesempatan. Nah, terus sekarang apa yang dilakukan waktu itu Roro Jonggrang datang ke Muntuk
dari Boko ya, Iya. dari Boko datang ke Puno, ia lakukan apa? Nah, jadi gini, setelah ayahandanya itu meninggal di medan peperangan, sehingga Roro Jonggrang pun terdesak di Keraton Boko. Setelah terdesak di Keraton Boko, diperintahkanlah oleh Patih Gupolo Ya. untuk segera meninggalkan keraton karena Bandung Bondowoso menghendaki mengejar-ngejar untuk dijadikan istri boyongan perang pada kala itu. Ya. Untuk menyelamatkan putra Mataram Ya. yang dianggap itu sakral dan penting karena akan melahirkan lagi anak-anak putra-putra Mataram yang generasi berikutnya. Patih Gupolo merelakan dirinya untuk menghadapi Bandung Bondowoso. Pasang badan agar Roro Jonggrang memiliki waktu untuk melarikan diri. Dan waktu itu Roro Jonggrang tidak dikasih bekal apa-apa, cuman dikasih pengawal perempuan semua dan membawa bekal biji-bijian untuk dikembangkan bercocok tanam di wilayah Kalurahan Mungkok. Oh, jadi waktu itu Roro Jonggrang datang ke Puno itu yang istilahnya menempati atau singgah di mana, Pak? Di pedukuhan mana? Setelah pergi dari Keraton Boko, melakukan perjalanan dan dia berhenti. Ya. Berhenti di suatu tempat. Orang dulu kalau ingin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, pertama kali yang dia cari adalah sumber air. Nah, Ya. dia berhenti di Sendang Blumbang Sari. Ya. Nah, di Blumbang Sari itu berserta dayang-dayangnya dia berhenti di situ, lalu menganggap tempat ini cocok, sehingga tempat itu dijadikan pesanggrahan, tempat untuk tinggal. Pesang. Iya, sampai saat ini kampung atau padukuhan tersebut dinamakan Pesanggrahan karena tempat yang untuk tinggal Roro Jonggrang atau Niluh Sari. Nah, setelah di situ, dikarenakan dia perginya dari rumah itu tidak membawa bekal apapun, cuman membawa bekal biji-bijian untuk bertahan hidup. Akhirnya dia bersama dayang-dayangnya mencoba untuk bercocok tanam, bertani di situ. Nah, setelah bertani di situ, akhirnya dia bisa untuk melakukan kegiatan pertanian yang untuk menghidupi dirinya sendiri mampu. Tapi di dalam itu dia kebingungan juga, Mas. Iya, iya. Karena perempuan semua toh. Iya. Teringat ketika di Keraton Boko itu, ketika dia para abdi dalamnya itu memiliki gabah padi itu, ditumbuklah pakai lumpang. Lumpang itu adalah alat penumbuk kuno yang di situ itu terbikin dari batu. Sementara cuman perempuan semua tidak punya alat yang mumpuni untuk melubangi batu. Nah, disitulah karena masih hutan belantara, dia carilah kayu yang sudah roboh, lalu dilubangi secara panjang. Iya, dilubang. Nah, dilubang secara panjang. Setelah dilubang secara panjang, lalu dibikinlah alat untuk penumbuk padi. Nah, teringat bapaknya dulu ketika memimpin prajurit untuk perang dimanapun. Kalau dulu itu kan ada strategi emprit nebo, kepung wakul boyo mangap, garuda nglayar dan sebagainya. Itu sebetulnya strategi perang orang-orang zaman dulu. Nah, ingat dengan bahasa-bahasa itu dia lalu bikin alat itu dengan tujuan alat itu bisa dilakukan secara komunal. Dan alat itu dinamakan lesung. Lesung itu dari bahasa luwese nek di kepung karena beliau ingat bahwa ayahnya punya strategi perang yang namanya kepung wakul boyo mangap. Jadi lesung itu dari bahasa luwese nek di kepung. Jadi gitu. lesung itu terbuat dari kayu, dilubangi, digunakan untuk menumbuk padi. Dan cara menumbuknya bagaimana? Kok cuma dikepung atau dikelilingi? Ya, pakai batang kayu yang segenggaman, yang sepanjang sekitar 1,5 meter, itu yang buat alat tumbuk. Sementara lesungnya itu tempat untuk mewadai padi itu, sehingga padi itu akan bisa terkelupas sendiri. Itu alat penumbuk padi. Tapi keunikan dari lesung itu sendiri,
setelah dia selesai menumbuk padi untuk hiburan, ternyata lesung itu disodok sini bunyinya lain, di kentong sana bunyinya lain, sehingga timbullah sebuah alunan musik yang namanya gejok lesung. Oh, ya. Saya juga ingin bertanya, dari sejarah manapun yang berani menceritakan sejarah asal muasalnya gejok lesung itu dari daerah mana? Saat ini belum ada yang ngeklaim, karena itu dari sini. Terus ada hubungan apa antara lesung dan strategi perang yang Bapak sampaikan di awal tadi? Karena Roro Jonggrang menginginkan itu terjadi sebuah kekompakan, selalu kompak, selalu komunal dilakukan bersama-sama. Sementara Kepong Wakul Boyo Mangap itu kan semua yang dilakukan secara komunal dan bersama. Serangan yang secara serentak. Sehingga ketika mereka menumbuk padi pun dilakukan secara bersama, tidak dilakukan sendiri-sendiri. Saya minum boleh? Boleh, monggo. Gorengan juga ada nih, Pak. Itu baru pertama. Setelah mampu dia untuk bikin alat tumbuk padi itu, beliau masih berpikir, ini kok kita cuman misahin satu-satu ya. Iya. Kalau di keraton itu ada tepas, Mas, titip napas. Nah, setelah ditumbuk, disingkirkan, dikipasi, akhirnya merang sama berasnya itu menyisir sendiri-sendiri. Iya. Yang kedua, kedatangan Roro Jonggrang di Sanggrahan atau Blumbang Sari itu, yang kedua, setelah dia mampu bercocok tanam, sudah mampu menghidupi dirinya sendiri, lalu dia ingat bahwa bapaknya itu memiliki guru spiritual yang sangat luar biasa, namanya Kiai Singo Doso. Kiai Singo Doso itu dia bertempat di Gunung Sepikul, sebelah wetan Gunung apa itu Wonosari itu? Langgeran. Nah. Gunung Api Purba ya? Ya, Gunung Api Purba Langgeran. Nah, sebelah wetane. Ya. Di situ ada Gunung Sepikul dan mahagurunya ada di situ. Setelah merasa dia mampu untuk menghidupi dirinya sendiri, sowanlah beliau ke gurunya bapaknya, minta petunjuk di sana. Akhirnya dari sana dikasih alat gamelan. Alat gamelan seadanya dibawa, dan di Eyang Singo Doso ikut juga ke Muntuk, ikut juga ke Sanggrahan. Diajarilah Niluh Sari itu untuk belajar menari ledek. Ledek itu kan karena tarian yang tidak ada pakemnya. Kalau gambyong itu kan tari penyambutan cara Surakarta, golek ayun-ayun penyambutan Ngayogyakarta. Tapi kalau ledek itu tari yang asal bagus, tapi tidak ada pakemnya, harus seperti ini. Tuh. Gitu. Jadi Pak Lurah mempunyai bisa berargumentasi bahwa cerita Jonggrang itu bisa berada di Muntuk dengan ganti nama Niluh Sari. Itu mungkin dalam rangka mencari jati diri Muntuk. Jati diri Muntuk. Sesudah kita Muntuk mempunyai jati diri, mungkin sebagai motivasi Bapak untuk mengembangkan Muntuk itu menjadi seperti apa untuk kedepannya? Nah, begini, setelah kami sebetulnya warga masyarakat Muntuk sudah menyadari betul bahwa anugerah dari Tuhan, kita diberi secara geografis itu adalah kawasan pegunungan yang sebetulnya ketika kita kelola itu sangat eksotis, sangat eksotis, dan kita juga dikasih anugerah tentang sejarah Muntuk ini yang sangat luar biasa. Maka untuk itu saya sendiri dan beserta masyarakat kami mengajak untuk menggiatkan tentang apa yang pernah ada. Kita gali sejarah-sejarah yang sudah ada. Terus tadi Pak, kembali ke Roro Jonggrang Pak, itu tadi Bapak sampaikan ada itu apa di Blumbang Sari, terus ada Kalioyo, ada Gunung Ketru, ada Watu Wadek, tadi sampaikan ada Sumur Bandung. Coba tolong dijelaskan satu persatu Pak, biar warga masyarakat Muntuk dan semua sedulur-sedulur yang ada di luar sana tahu ternyata Muntuk itu luar biasa. Monggo. Gini, untuk sejarah Sendang Sari, Sendang Blumbang Sari
Sanggrahan sampai Sumur Tembogo, Kayu Bener, ada Sumur Bandung, Gunung Ketu, ada Belik Tegong, okay, sampai Gunung Ketu, Watu Adek, Kaliwurung dan lain sebagainya. Itu kalau disejarahkan sekarang mungkin tidak selesai, Mas. Nah, saya mengharapkan ada waktu khusus untuk menjelaskan itu karena ini rentetannya panjang, terkait dengan kenapa kami berani mengatakan dengan narasi-narasi itu, dengan sejarah-sejarah itu, kami berani mengatakan bahwa Muntuk adalah Siti Sepuh. Tapi kalau diceritakan sekarang mungkin nggak selesai satu hari satu malam. Ya, itu besok dibahas di lain waktu, yang mungkin itu bikin orang penasaran mengenai Gunung Ketu, Watu Adek, Kaliwurung, dan lain sebagainya. Tapi sesudah Muntuk mempunyai jati diri, Pak Lurah mempunyai inovasi untuk mengembangkan Muntuk, dan saya sering mendengar bahwa Pak Lurah ingin membuat Muntuk itu sebagai pusat budaya ataupun studi Mataram. Itu bagaimana, Pak? Nah, ini makanya dengan sejarah-sejarah ini dan kita memahami sejarah asal-usul kita, dan siapa kita, itu saya sangat mengharapkan di Kalurahan Muntuk ini dikarenakan masih kental dengan adat, tradisi, budaya, dan lain sebagainya, karena diuntungkan kita wilayah pinggiran yang tidak terlalu tercampuri oleh kehidupan metropolis, kehidupan perkotaan yang masih kental sekali dengan adat, tradisi, budaya kita. Saya menganggap bahwa seluruh potensi yang masih ada di wilayah ini akan menjadi sebuah sebuah mata pencaharian bagi masyarakat kita, dengan syaratnya kita kemas, menjadi edukasi budaya Mataram dari bahasa, sastra, dan aksaranya. Selain itu ada masih banyak sekali kegiatan pagelaran-pagelaran seni yang itu adalah asli milik kita. Masih banyak sekali prosesi-prosesi daur hidup yang masih dilaksanakan oleh seluruh masyarakat di Kalurahan Muntuk. Ada gumbrek, ada beseli, ada wiwitan, dan lain sebagainya. Ternyata masih banyak sekali. Orang ninggal aja itu dari Sortanah sampai 1000 hari ada prosesinya. Orang nikah sampai hamil, sampai melahirkan ada prosesinya. Dan di sini masih kental sekali. Tinggal kita bagaimana mengelola, mengkonsep itu, dan akan dibukukan dan akan menjadi sebuah edukasi tentang kebudayaan yang ada di sini. Kembali ke jati diri, Pak Lurah. Jati diri kita tadi digali dari Mataram kuno, sedangkan kita itu sekarang berada sesudah peradaban Mataram Islam. Nah, untuk mengembangkan budaya Mataram tadi, itu budaya Mataram kuno atau Mataram Islam, Pak Lurah? Nah, begini, adanya Mataram Islam itu kan adanya Mataram kuno dulu. Jangan sampai kita itu melupakan asal usul kita, sejarah kita dari mana. Bukan berarti kita sekarang posisi di sini lalu kita melupakan perjuangan sejarah Sultan Agung. Bukan berarti kita berada di sini di kondisi seperti ini lalu kita melupakan perjuangannya si Nilosari atau Roro Jonggrang. Sekedar atau mengingat, membangkitkan kembali sejarah-sejarah yang ada agar kita tidak kehilangan jati diri. Maaf Mas, karena 360 tahun kita dijajah oleh Belanda itu sebetulnya jati diri kita itu sudah selesai, sudah hancur, sudah habis. Nah, sejarah-sejarah yang kita dengarkan termasuk ono cerita Prambanan yang sekarang beredar di masyarakat dan sebagainya itu adalah cuman ceritanya Belanda dengan politik divide et imperanya, bukan sejarah yang aslinya. Kalau kita mau mencari manuskripnya mana, kita mau mencari prasastinya mana, ya kita datang ke Holland karena sudah dibawa ke sana semua. Nah, kita tinggal apa prasasti yang kita punya. Saya orang Jogja, ketika saya merantau di Jakarta, saya berlima jadi tukang batu di sana. Kita berkumpul bicara dengan logat Jogja. Orang Betawi datang, orang Jogja ya Mas. Ya itulah yang namanya jati diri kita. Itu sudah prasasti, bahasa itu prasasti. Makanya kami akan kuatkan dengan kita akan bikin sebuah studi budaya Mataram terkait dengan bahasa, sastra, aksara, dan juga terkait juga dengan kesenian-kesenian yang masih ada. Begitu. Oke. Mengenai jati diri sesudah warga Muntuk, masyarakat Muntuk menemukan jati dirinya.
artinya sudah percaya diri. Mungkin Pak Lurah mempunyai visi dan misi untuk Muntuk ke depannya kepada warga Muntuk. Sudah sekarang kan sudah dia sudah mempunyai jati diri. Itu bagaimana? Nah, begini, sebetulnya visi misi saya tentang bagaimana kita menggiatkan budaya ini, saya dulu pernah, saya itu ziarah ke makam wali lah, makam Sunan Kalijogo. Sementara yang bersemayam di sini beserta sejarahnya itu adalah juga leluhur kita. Ya, dengan harapan ketika sejarah ini terbuka, sejarah ini benar-benar bisa diketahui oleh siapapun, ya saya harapkan di Kelurahan Muntuk ini kan menjadi sebuah wisata religi. Selain wisata budaya, edukasi, juga wisata budaya. Wisata budaya yang terkait dengan edukasi. Itu harapan saya, visi misi saya, bagaimana mendayagunakan potensi seni budaya dan potensi alam ini untuk sepenuh-penuhnya kesejahteraan masyarakat. Jadi kita akan bentuk masyarakat Kelurahan Muntuk ini menjadi masyarakat yang cerdas, berkualitas, bermartabat. Demikian. Amin. Ya. Alhamdulillah luar biasa. Ternyata bincang-bincang sama Pak Lurah Marsudi Comer itu sangat menarik, dan di kepala saya masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Ada Kaliwurung, ada Gunung Ketu, ada Watu Waduk, dan mungkin banyak sekali cerita-cerita yang lebih menarik lagi yang nanti kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan kepada Pak Marsudi. Ya, besok kita akan sampaikan, Mas. Oke, terima kasih Pak Marsudi atas ketersediaannya meluangkan waktu untuk kami. Kita ketemu di lain kesempatan. Ya, terima kasih. Selamat mencari program Pak Lurah. Demikian bincang-bincang sore kali ini bersama Pak Lurah. Besok kita sambung di lain kesempatan. Dan jangan harap kita akan mendapatkan kemajuan bila kita tidak menemukan jati diri kita. Karena dengan jati diri itu adalah modal awal untuk melangkah yang lebih baik. Oke, setuju? Setuju, Lur? Wassalamualaikum.